Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Madaniyatun tai surat Nisa itu bangsa Madaniyah diturunno badal Ibrahim. Ini asun wa khamsun. Ini 105 atau awal 106 atau 110. Ini 177, kauleni 175, 176. Ya ayuhan nasu, ahla Makkah tadi penduduk Mekah. Zaman itu itaku. Wadiyo sirakabe, takwa sirakabe, robbakum, pengiran sirakabe. Iko baru dikeseke wedi ning siksane Allah. Carane diantuti gambaran tentang lakon itu sirakabe, nurut sirakabe kuwi Allah. Allah itu sinten alladzi rupane zat khalaqa kang gawe sapa lagi kum sirakabe. Jadi pada Allah paling gampang zat sing gawe kuwi. Gawe minapten sange awak utawa saking jenis utawa saking materi wasidatin kang sifat. Rupane agama ada. Wa khalaqa lan gawe sapa wa ta'ala min saking nafsi wahidah. Jauh ing pasangane nafsi wahidah atau bujune nafsi wahidah. Hawa adikasi Hawa. Bimati lan mat Hawa min dal in saking siji iku min adla ikan berapa ikane adam ka ikane ikane jauh al-yusra kang kiri. Wa basalan nyebarno sapa Allah. Gelar sapa Allah paroko dikene samita sapa Allah gelar sapa Allah ana sao lan dikene nyebar sapa Allah taala mingguma saking Adam lan Hawa ainin Adam dikene saking Nabi Adam wa Hawa lan Hawa Allah nyebar biro-biro wong lanang wanisaan lan biro-biro wadon katirasan ingkang akeh wattaqu lan sira kabeh Allah Allah ikam tasaaluna nah kira kita tasaaluna kan biasa jaluk sira kabeh. Jaluk gawe napa? Gawe lu waktu to gawe sing jaluk sira kabeh. Itu tenggang tasal itu mutai dengan tasil asli fitin. Tasal wa fi qira'atin tafsir kira ini tawat taqwa alladhi tasal. Fi hasiha kelawan buang tasil asli. Tatasa al-munadzikse amrin jaluk sira kabeh iklan atas nama Allah. Ima ing dalam perkara binakum antara sira kabeh. Haitu yaqulu sekiranya ngucap sopa juga sebagian sira kabeh ibadin mari sebagian sing yo as'aluka billah. Asalu jare ingsun ka sira billah iklan atas nama Allah wa anshuduka billah. Lan dikese yupre ingsun disami nasib nasab ka sira billah iklan atas nama Allah. Wal arhamalan wadiyo sira ing rahim. Iki wonten sira asing wal arhami sira ae hamzah wal arhamilan kuwe jaluk kan atas nama rahim. Nah kira kita wal arhamalan kue wediyo ing rahim. Aku al arhama ing boro-boro rahim. Antak tau uha ing yen to ngetok sira kabeh utawa mutus sira kabeh ing arham. Wa fi qira'atin bil jari lancar wattaqu wa allazi tasaaluna bihi wal arham. Antak tau uha. Yen to mutus sira kabeh ing arham wa fi qira'atin bil jari. Atpan krana kaatopno ala domiri atase domir ing dalem iki. Wakan lan ana sapa Arab iku yatana jaduna iku padha amrih jaluk ikatan rahim jaluk sapa akeh rahim lan atas nama rahim rahim lan atas nama rahim inna wa ta'ala iku kana ana sapa wa iku alaikum ngatas sira kabeh rahibun dat rahiban iku dat sing neliti utawa sing nyatet hafizon tegese ingkang jaga li amalikum maring boro-boro ngamal sira kabeh. Faijazikum atau faijazikum apa malas sapa wa kun sira kabeh dia kan amal elam ya dal iki ora dicek ing sapa wa kumetasan kesempatan didalika kelawan mengkono-mengkono niku lho apa kaulihi ka alaikum rafiqan ini kalau terang lagi sesat kalau terang tunggal masalah ya ibn nas ya jadi Imam Siti nafsiri ahla Makkah nah niku kita mawon ya tadi langsung dibenerno kalian sareh. Terus model ngoten niku mbontek. Karena memang Quran itu tidak turun untuk orang Mekah, juga tidak turun orang Medina, jadi semuanya kan rumah Kanjeng Nabi ya. Mimman nazala alaihi Quran ya yang sing diturunin Allah Quran.
Cuma secara abadi nuzul itu memang ada mukhotobnya saat itu. Jadi itu penduduk apa? Mekah. Ya penduduk apa? Mekah. Ini geleng-geleng. Nah penduduk Mekah itu penduduk yang cara jaga nasab itu terbaik. Joko Rahim itu. Di kalau tak cerita sisi ya, Rahim itu liane teng Quraisy itu hilang. Pemenang teng Cina, teng India, teng Indonesia. Kalian kenal Bapak Ibrahim? Berapa tuh? Padahal lagi sampean Bapak Mbah Hamid Raro. Jadi bujut itu Raro. Misalnya Raro yang paling Bapak Eko atau Mbak Eko. Ya tapi ada Raro. Nah orang Arab itu bosan. Mbok yang paling jahili ya kata satu jala bulan kira natape antos Nabi Adam. Ada pulau itu gak ada catatan natape kanji Nabi sampai natape Nabi sampai Nabi ini. Dan itu gampang. Kenapa gampang? Ini ruang harus. Arab Quraisy jadi tabarruk bi ansari Rasulillah. Arab Quraisy niku api-api bangsa tak dunia. Sampeyan Arab percaya dulu, koyok ngono gedine wong Quraisy kanjeng Nabi polisi. Tapi wong Arab, wong Quraisy bener wong Arab. Wong Quraisy. Kok kalian malah bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Iku ora iso mateni Nabi langsung, mergo dia etika. Lewung kuwete ngepe mateni kok pamit. Ono ning donya wong barbar pemene wong jenis kran kelompok harfar mojoba iswate. Ono wong gedhe ngepe mateni napa? Pamit. Kangen. Padahal kaji Nabi ben azuri. Kaji Nabi itu di tengah-tengah mereka dan berkali-kali mereka ada kesempatan membunuh, tapi mereka punya etika. Satu Nabi itu bangsa Quraisy. Mereka punya etika, nak mateni itu juga aneh. Terus kudu barter. Itu tidak mateni itu tidak barter. Disebut kawat utai kisah. Sehingga orang-orang Quraisy, suku-suku yang lain yang mulai teruji dengan dakwah Nabi, pas sampai mati ini rapat, tenggari Nadwa. Itu Abu Jahal juga kangelan. Abu Lahab ya kuasa kangelan. Akhirnya ada kesepakatan suku-suku sing cilik ning Arab, Badnon min Abduni Quraisyin. Badnon itu kayak marga kecil-kecil. Semuanya disuruh ngirim satu pemuda, yang semuanya nanti terlibat pembunuhan terhadap Muhammad. Jika kalau suku Quraisy menuntut kami Muhammad, kami ini berserakan di semua daerah seluruh Arab. Dan nanti keluarganya kesulitan. Nah, rapat ini disebut rapat yang dapat dari negeri. Geleng-geleng. Ini buatan kalau cerita orang Arab, buatan cerita filosofi ini. Kalau nanti sampean tahu. Jika Nabi itu diutus min anfasi qaumi dari nasab terbaik. Karena nanti ada peradaban terbaik. Jadi itu gedeng-lang, Nabi mata ini sampai. Karena Nabi itu mulai awal dakwah di gedeng ini. Nanti 13 tahun yang Mekah. Yura kita ini, rambutnya yura ketopok, kukunya yura ketopok. Ini penting kalau ngerasa. Dan itu yang dimaksud. Nabi Su'ad mengalami hal yang sama. Nabi Hud mengalami hal yang apa? Sama. Nabi Nuh mengalami hal yang sama. Ini itu yang disebut. Kaum Nabi Su'ad. Ketika mata ini Nabi Su'ad. Walau la roh suka, la roh sunnah. Wama anta alih Nabi Arti. Aku gak ngilingi kasta atau marga keluarga nembes tak ganteng. Sebetulnya anda ini wama anta alena, anda sendiri sebagai pribadi tidak orang yang terhormat. Wama anta alena tidak. Itu pragat. Ini penting kalau ceritakan. Dan sampean ngurus nasab, ngurus marga atau ngurus klan. Nah, mereka ada klan, ada marga, ada keluarga besar. Bon ini rumah Allah tenan. Mungkin sampean kulino mahani Quran dari tradisi-tradisi bangsawan. Nabi Soleh juga sama mengalami ketika beliau mulai dianggap aneh, dakwah ilallah. Padahal kaumnya nyembah berhala. Qalu ya Shalihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan itu kamu ini anak harapan. Kamu sebagai bos kami, pangeran kami, tuan kami, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Kamu ini harapan kita. Kenapa kamu malah melayani harapan kita? Karena Nabi Soleh dakwah ilallah sementara mereka jebak nopo jadi lagi menurut pun Nabi Su'aib Nabi Ibrahim terus sampai ke Nabi Muhammad. Makanya tiba atau berjanji di samping itu dikarang oleh dua orang alim. Itu nyifati Nabi pertama itu nasabnya. Fa'aqulu huwa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai saat terus. Wasmu sifatul hamduhum itu sampai terus. Terakhir muni wa adina lu bila rizin inda zawil ulu bin nasabiyah ila zafi ismailan sebatuhu wa makan. Itu terang nasab. Nah,
Termasuk kelebihan Nabi ini yang jarang dikutip di Jawa. Kenapa di Jawa ada banyak cerita nasab? Karena mereka punya masalah dengan nasab. Ya, tapi sebenarnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebagian ilmu nasab itu nanti manfaat untuk melacak pemaknaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Meskipun nanti akhirnya nasab ini dibatalkan karena inna akramakum indawin atqakum. Jangan lantas kalau dibatalkan peradaban ini tidak ada pelajari. Nanti ada kesulitan memahami kenapa Nabi 13 tahun di Mekah dan dibenci, tapi kok tidak dibunuh. Padahal yang tidak Nabi dibunuh, Bilal. Sinten ibu ini Ammar. Ya, ibu Ammar Sumayyah nopo dibunuh. Yasir bin Ammar. Ya, Ammar bin Yasir ya, bapaknya kan nopo? Bapak Ammar itu Yasir lah di Madang Jalan Sumayyah kan dua zaman Yemi yang pun korban nopo kali. Pun wonten ini pentingnya. Kalau tuh nak niat ngaji tentang tembriki, wah itu terasa itu di rumah. Coba pakai radinasa terus tenang dalil inna akramakum indawin nopo akramakum. Itu rasa. Lah nanti kok mau ayat kok apa jenenge walau la roh tuka wa ma anta alaina bi'azi. Terus Nabi tolak kok pun tafina merjuang kota satu sih. Orang kebingungan ya, buat tanggal pembeli. Jika 13 tahun Nabi itu tidak pernah mengalami patah. Satu inci pun dari jasadnya Nabi tidak pernah tersentuh. Bukan walhasil terus wala-wali cerita Nabi ketemu penduduk Yasrib. Yasrib yang buatan Medina, Yasrib itu. Terus wonten Syiat dan Aqobah. Kenapa Syiat ini di Aqobah di Mina? Karena Nabi diimbargo dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah 3 tahun atau lebih mengimbargo supaya Nabi dan sukunya tidak menyentuh Ka'bah. Akhirnya Nabi urip teng Aqobah di Mina. Teng Aqobah di Mina beberapa tahun terus ketemu pemuda-pemuda Yasrib zaman haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Zaman jahiliyah belum ada apa haji. Cuma kaifiahnya tentu yang agak beda. Teng Aqobah di Mina, orang-orang Yasrib itu sekitar 70. Wah itu kalau Nabi asing kafir kan itu kan 2 kali. Ketika yang kedua itu hasil, itu ada Hekam bin Dihan, ada beberapa Sa'd bin Mu'ad, ada Miqdad bin Aswad. Jadi kalau ada diwan nama-nama sahabat Ansor yang pertama kali lihat, juga ada diwan istilah data kuno itu nopo. Dia diwan itu tadi kalau diwan ahli Badr, Sijillah. Nah, ini ketika ini orang ada zaman ngerti silsilah nasab. Itu saya dapat pamannya Nabi, karena pamannya Nabi zaman itu yang termasuk Sugeng Abbas. Padahal dia masih kafir, Abbas masih kafir. Siapa Abdul bin Abbas? Abbas masih kafir itu ketika Nabi mau diboyong ke Yasrib. Dia diboyong ke Mudik, Yasrib. Itu siapa Abbas nyata? Ya Mataro Yasrib. Saya penduduk Yasrib. Saya tahu kalian itu mencintai ponakan saya dan Anda iman. Apa Anda sanggup mengamankan Muhammad tidak tersentuh oleh pihak musuh? Itu orang-orang Yasrib sudah tersinggung. Kita ini berani boyong Nabi karena kita yakin dia Nabi. Pasti kita melindungi dia kayak melindungi anak istri kita, bahkan lebih. Tapi apa kata Sayyid Abbas? Masih kafir, apa sih masih kafir? Ya Maksaro Yasrib, mungkin kuloher. Kamu kan tahu kan Muhammad ini utuh. Rambut satu pun tidak jatuh. Sa'ratun wahidatun Muhammad la tasqut. Satu rambut pun dari Muhammad tidak jatuh. Kamu lihat fisiknya utuh, tidak pernah tergores apapun. Karena kita ini bangsa Quraisy, bangsa dia. Apapun benci kita terhadap Muhammad, kita tidak pernah ridho Muhammad tersentuh. Itu ya. Jadi setelah tahun dibenci, tapi tidak pernah ngalami. Masalah sahabat. Berkurang suku Quraisy. Jadi kurang ajar terhadap. Jadi Nabi lalu tetap di baru, tapi umat wow, kata Yasir bin Ammar, apa ya? Yasir si pada ini, Sumayyah di pada. Tiang-tiang disekat sama istirahat Habas. Tapi Nabi sendiri tidak tersentuh. Yaitu semua Nabi itu asalnya sama. Walau laroh juga, laroh sama. Jadi yang dialami Nabi juga sama dengan yang dialami Nabi Muhammad. Karena kata keluarga. Jadi saja yang terjadi di Jawa, Wong alumni kecewa begitu, semoga berani guruku tak bisa. Itu jadi orang tua wajar, orang sih. Biasa lah, jadi pengirannya nak gawe sunnah, itu mesti semoga nikah dulu. Gak milih anak itu Karno, rata jadi ketua umum PDI. Gak milih anak presiden, gak milih anak kiai. Tetap ada. Wong ngiling apa itu ada, dan itu tradisinya Allah kunane kun. Lihat kunane dong kun.
Memang kemudian setelah kita jadi kiai tanpa nasab itu terus ini kita lupakan, paham ya? Nah, itu kita lupakan dan kebetulan yang nggak nasab itu masal ya kita melupakan cara masal. Nah, itu kecelakaan ilmu. Ya. Sebetulnya ini baik karena pada akhirnya kan inna akramakum indallahi. Tapi menjadi tidak baik karena sebagian sejarah kita utang nyawa mbek wong Quraisy. Utang nyawa artinya kenapa Nabi tidak terbunuh karena nasabnya Quraisy. Baru kayak Nabi tidak terbunuh, akhirnya bisa menyebarkan Quran sampai ke kita. Andai kan orang Quraisy tidak punya tradisi itu, mungkin sudah lama sekali Nabi terbunuh. Dia sendiri, semuanya musuhnya dan kesempatannya berkali-kali. Tapi mereka punya etika, tidak bisa membunuh senanya. Ada kisos, ada koat, harus ada pamit, macam-macam. Sehingga mereka kesulitan untuk membunuh seorang Muhammad. Padahal musuhnya pisau katin, powernya full power jarutannya. Tapi tidak bisa bunuh, mereka dia etika. Itu satu. Kenapa ada marga dan etika? Karena nasabnya terlacak. Ini disebut apa jenis tarofus sifah hafalam islikum aruhu min adami wa ila abihi. Makanya juga berjanji mati Nabi nak wong alim tenang mesti dimulai kon nasab. Ini dimulai kon apa? Nafsun tahsisul ula itulah. Kolaka dan itu mahal sampai tak terusé. Hasil apa suku Quraisy? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min agami wa ilahi. Jadi tetap hafidhul hilaru karomatal li Muhammadin abahul anjadasaunalis. Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Bahbain nabi atau suku Quraisy itu lanti zina. Nuwa tak lewat Abu Jahal ke tubuh. Orang isang ini Abu Jahal tukang zina orang itu. Berkurang tahu zina Abu Jahal. Orang itu orang kritik Abu Lahab tukang londe orang itu. Abu Lahab orang tahu londe. Pengirat lah nggak tahu, tak boleh dibujuk wa muratuhu hamar. Jadi dosa ngeronte, dosa zina itu dosa baru. Bisa uang nakal lagi zina cek pantang. Fir'aun dibujuk. Ya itu benar. Abu Lahab Abu Jahal. Nakal itu lo betul mo. Orang sejarah ngeritik Abu Jahal tukang sebenarnya. Tahu tu mo? Benar aja. Nah, ini kira pati nakalnya kadang gemuk. Ya itu musibah. Mulanya disifati tarokus sifah malam misibkum aruhu. Taruhu pada meninggal sopo kaum jadi kaum Quraisy. Berbagai nabi asifah yang berzinaan. Falam yusibhum mongko ora mekenani hum ing bangsa Quraisy sopo aruhu apa cacate zina. Jadi tarokus sifah falam yusibhum. Mulanya nabi itu jelas. Wong lara demenan kan natap gampang jelas. Karena bapak jelas, gaya jelas. Karena tradisinya ada teman. Lah, orang demen nanti dimulai sangka menentang kawin diri. Ya, dimulai kawin diri, ya kudu untuk dilawan sidik-sidik. Terus ini cerita hukum, merasa tersinggung dia. Ya, karena ini kita perhatiin, satu-satunya Quran nerangno ayat terakhir itu surat nomor Nisa. Ya, kalau sebagai ulama profesional harus menjelaskan. Meskipun kita mungkin tidak cocok, karena ya kita ini sudah nangkapnya masalah. Karena ayo kiai apa rapal baik. Kadang nyebut baik. Kalau di konco kiai atau mulang pikir. Tapi nek mau bab aurat ngeluh terus. Lah bapakku suka tuan. Jadi akhirnya dia pindah ke timur sih. Maka pokoknya agar menjual itu tak halal. Par tak halal. Kamu tuh pakai ngeluh. Saya lebih tapi nanya maklaran. Pak Cipalik itu kerjanya maklaran. Dengarnya aurat Pak Cipalik itu katoan cekak. Bapakku loh. Biasanya kan katoan apa? Anak terus nerangno aurat wong lanang bena surah warubah. Katoan cekak berbudi. Tentu kiai-kiai ini kan berusaha menghindari sesuatu yang masalah sesuatu. Dan itu masal kan. Setiap orang ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu kan. Hanya nyari hal yang tidak ngeritik itu kan. Dan terus kan nggak ada sebabnya. Itu kan. Dan itu baik, orang nutup PRT keluarga itu sampai manfatara muslimah. Cuma kamu tidak usah mengebiri saya supaya tidak nerang ilmu apa. Tetap buat Baksu Fakul, buat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Fakul itu dua terus. Lalu lalu gak ada tulisan nasabnya Nabi sampai ke Nabi ada. Yang disepakati ulama al-Hadis. Loro pertama sanggih naskah guru ne Ibnu Hajar al-Asqalani, guru ne sing aran Fathul Bari, namanya Abdul Rahim Ali-Roki. Aku berkali-kali tak baca di depan Raudhah dulu ketika saya haji, nantapin. Sampai ke Nabi itu tercatat. Karena tadi tarokus sifah hafalam yusibhum. Makanya mereka masih tahu nasabnya. Abdullah Habib bin Abdul Izzah bin Abdul Muttalib. Bin Hashim, nasab. Kayak ini, namanya Imam Syafi'i itu Al-Quraisy, Tonggo Hashim.
ono nasab. Dia nyantai ya gampang. Nah, nasab ini kula rumakno tenan nggih. Juga terjaga dari mintorikul om. Ini sing wong Arab mulai keliru. Wong Arab mana fanatik nasab sangka apa bapak. Padahal Rasulullah itu ngakui nasab sangka ibu. Jadi mulanya disebut seperti walam matamam hamdi syaroni ala masyiril aqwalil marwiyah sufi akiru di Madinah Munawwarah wa kana qatista jamin aqwalihi bagi adilnya min at-taifatin najariyah. Jadi Sayyid Abdullah pas Nabi hamil 2 bulan usulan teng Yasrib. Riyen dereng Medina. Miliki akhwal. Kok garwane Abdul Muthalib itu tiyang Yasrib. Ala wa kana qatista min aqwalihi bagi adilnya itu min at-taifatin najariyah. Jadi Nabi pada akhirnya nanti pas Yasrib delalah sing iman pertama itu turunan Najariyah. Turunan Najariyah itu akhwali itu Abdul Muthalib. Nah ini Abdul Wahab Gaji Nabi nyebut ijtaja fi akhwalihi bani Adi minat ta'ifatin akhwalu dulur sangking ibu. Jadi gue nak mungkin nasab sangka ibu ya goblok-gobloknya wong minggu. Perkara ini nasab sangka ibu wis dilegal loh jadi haram bin nikah, haram nikah bin nasab. Nggih dong, misalnya kasus kula kan haram nikah dulure bapak. Tapi kan juga haram nikah dulure ibuku. Jelas kan? Justru itu membuktikan bahwa nasabnya ada. Nah ngono juga nasab ini penting kan efek di fikih juga ada. Lagi saya ingat apa lagi jenenge Mbah Mirasi ya, Pak Cipale merasi. Orang cocok lah kudu apa karena nanti punya efek hukum. Jadi kan jelas misalnya nasab hukum kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum bukan gitu gampang apa. Tapi kan ono wa ammatukum. Dulur wedok bapak. Wa kholatukum dulur wedok sangka ibu. Wa banatul akhi wa satu. Artinya gini, kalau dulure ibu juga berposisi bulik budi haram mbok kawin, berarti nasab tenan nganti haram dikawin. Ini rumah ana tenan. Paham ya? Lah ciri utama nasab lho apa? Ya haram dikawin. Bon satu. Ketentuan kedua, kalau demek berwudu tidak gadah. Nah ini di sini ini banyak kecelakaan juga karena ngajinya kurang terus anut bahasa Indonesia. Di anut apa bahasa Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia itu kalau megang istrinya itu mengira tidak. Saya itu berkali-kali ngomong itu. Dan sekarang orang yang tobat dari statement saya itu banyak. Kalau tak kritik dan mereka akhirnya menerima. Yang ahli infak dia menerima. Bahasa Indonesia nggak ada ibu. Kamu jangan pacaran, jangan megang belum mahram. Nah itu di istrinya katanya mahram. Dia punya akibat. Kalau dia megang istrinya sudah batal. Karena alasannya mahram. Itu keliru besar. Justru bojo itu ajnabiyah. Ini bojo itu mesti ajnabiyah. Mergo ngandel oleh mbok kelon iku mergo ajnabiyah. Lah sing jenenge mahram nasab iku sing ora kena dikawin kan. Kayak ponakan bulik budhe iku ora oleh dikawin. Nah ora dikawin berarti gak batal. Berbalik aja. Jadi ilmu nasab itu yang jelas punya perkara kan dua. Satu gak boleh dikawin, dua gak batal ya. Itu artinya apa ya? Mulai ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi tak terus. Paham ya? Paham juga Pak? Nah sekarang bodoh ajnabiyah atau mahram? Ajnabiyah. Ciri khasnya bodoh oleh situ oleh sekali. Artinya kalau tidak mahram, tinggal batal baru. Lu betul coba. Batal kan? Karena ajnabiyah. Lalu mereka serang malu. Penyekal bodoh itu batal, muka bodoh itu ajnabiyah wong liya. Putih wong liya. Orang dikawin. Belum kalau mahram? Mana dikawin kan jadi utama mahram kan bagaimana alaikum ummahatukum takdir. Iki kata alim Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i darah ini kalau bujiku batal. Itu bujiku ajnabiyah. Lah wong termasuk nanti anut bahasa Indonesia bujiku keluarga. Itu musibah bujiku ora keluarga ajnabiyah. Lho kok biasa ngomong ini ngarep bujiku kula. Bujiku ajnabiyah. Paham? Lu soal wajib nafkah itu hukum. Wong lanang wajib nafkah itu, tapi wong itu tetap nafkah ajnabiyah. Jadi ajnabiyah sekarang itu soal boleh dijima karena cara hukum mulai. Liu fa'innakum asadtumuna fi amanatillah wa tahlaltum furujarna bi kalimatillah. Karena ada lisensi hara bojo itu oleh dijima hukum. Tapi karena akadnya bukan karena apa-apa. Kalau karena keluarga loh malah wali justru keluarga oleh ini kablok-kablok keluarga oleh. Jadi bojo itu ajnabiyah sekarang juga ajnabiyah. Tapi ada ikatan jauhiyah. Tapi ajnabiyah dari si mahram.
Kedua, mungkin nyata menjadi ajnabian. Kali berpegat tidak dibuang. Atau boleh mati. Tidak dibuang. Jadi ajnabiannya 2 kali. Sekarang juga. Artinya, tadi sekarang juga artinya apa? Batal ikhlas, ya. Ke depan, ada kemungkinan. Dipegat atau boleh mati. Tidak dibuang. Lebih sih nggak berkira, aku nggak pernah mati lah, rawat sih, ukur karena ini tingkat abadinya, potensi abadinya tinggi sekali, bang, orang tinggi sekali itu, tinggi, ya Allah, bang, ya itu cirinya kenapa Imam Syafi'i berpendapat nyekel bojo itu bahasa. Kalau tidak berdebat masalah ini di kota-kota mesti pertanyaan. Pak Bang sudah jadi keluarga kok gagal. Mesti pertanyaannya sih. Bojo itu keluarga tapi tidak torikon nasab. Jadi buat mungkin torik itu pun nasab. Delok kelasnya tentang Faroid bojo. Nah dia anak warisannya mau sumur seperjelasan. Anak wedok dewan iso separuh. Anak lanang dilakari untuk hasil misalnya. Mbok cek sudut. Kali umilis sudut. Kisarannya cek kalah. Mbok ya kalah. Mbok cek sudut. Kali umilis sudut. Bojo anak-anak sumur. Kalah kan 1/8 pernah macam ini. Pernah. Ambil anak besok. Mau itu enggak. Wah, ibarat wakilan salahan begitu. Nah, anak lanang misalnya asubah merkoba asin kan ada itu menjadikan itu hati. Kok biasa ngomong tentang ibu juga. Ibu juga ibu ya salah. Kok mana ada anak? Alay kasih. Wong saiki alhamdulillah melok pintu mas. Bojo tak dure anak iku musibah iki. Nama musibah apa itu nanti apa iki. Perkara anak wis digoblok bojo goblok-goblok wong. Ya tapi goblok itu masalah ya wis. Jadi bojo itu wong liya. Maksudnya hukum lek ngomong hukum lane disebut aslinya dia. Rutin oleh sikap. Lalu mau bojo mahram tak melku hurimat alaikum. Nah, ini terus ngapal nasab itu pentingnya di sini. Nah, keluarga Nabi itu tradisi Quraisy. Wah, kalau Bani Umayyah, kalau Bani Abdi Samsin, Sayyidina Utsman ya Quraisy tapi Bani Abdi Samsin. Nah, ini Quraisy ke Bani Naufal. Kalau Sayyidina Umar Quraisy yang Bani Makhzum. Nah, kaji Nabi Quraisy yang Bani Hashim. Nah, Quraisy yang mau hukumnya kodol mau lurut tok Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini Bani Hashim dan Bani Muthalib seorang wahid. Nasab. Ini buatan gagal-gagalan, buatan ini penting sekali. Nanti buat tradisi walau laroh suka, laroh nanti saya dapat ngendikan delok oleh Muhammad. Masih belum iman. Saat itu masih Aqabah Mina itu masih belum apa iman. Delok Muhammad. Apa aja? Kita tahu tuh sejarah wong Quraisy musyrik Nabi Fir'aun. Apa mata ini loh rebukan terjadinya tuh. Sampai orang putus perkaranya. Tetap kangelan. Akhirnya masih kan ono iblis mido-mido jadi seekor minasdin, ibu-ibu mido terus usul itu semua marga kelan di seluruh Mekah, di seluruh kon ngiremno pemuda satu dan bersama-sama membunuh Muhammad sehingga suku Quraisy kesulitan menuntut jamnya. Di rapatnya disebut suku Quraisy menuntut artinya jika Nabi terbunuh itu suku Quraisy yang raiban lain tak terima. Kok apa enak gitu gitu. Semenjak itu terus makanya ono riwayat maka asal nabiyan illa fi manatin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta terbaik, dari nasab terbaik. Menjaga ini masa-masa salah paham. Mana kita jadi kayak kontroversial kudus, narakus takut dalam wong. Karena ketika kayak kontroversi, takut dalam wong. Narakus ketika kontroversi, ikut. Tapi nakus kan, kalau kayak kusme kontroversi aman. Wong bisa darani wali bilang-bilang kusur kontroversi aman. Jajal ngelatan kontroversi ngono. Iya, tampon atap. Lagi mulai takut dalam. Lagi memanasan. Lu kan sampean pengen supaya pengira semua pengira gawe ngono. Kok bantah lu tersane pengira. Kondisi dhisik wis ngono. Nabi Su'ad sira mari terbunuh mergo walau la roh suka. Wa man ta'alina. Itu pengira sunan. Nah itu terus disebut klan, qabilah, asyir, obat, nun, fakhdun. Ini bahasa Arab ana kata-kata lamar. Nah, termasuk jelalah, kanjeng Nabi diurus keluarganya ibu. Jadi Nabi yang Yasrib, ini yang rumah yang Najjar ini. Kalau ifatun minan Najjar, Adi ini, kita kekeken roh. Karena apa itu perlu dijaga. Wattaku wahalladi tasa'alu Nabi, wal akhir. Nah, soal caranya juga, wong ya kayak itu. Nah, cara pula kayak paling gampang, itu melarat ratoma, itu kira sombong itu paling gampang. Agar juga penyakit ini sama-sama ada, itu musibah.
Semarang dengan karuan ini bapak kandung, nak usang anak itu di Pak Di juga orangnya apa? Oh, beliau goblok orang berarti ada Pak Di, yang bapak ya bapak. Kalau mikir goblok orang berber. Mestinya adiknya cerdas, cuma ngomong-ngomong. Pak Di orang rumah itu salah, no. Jadi dia kan dia kaitan. Jomblo, di Pak Di juga orangnya Pak Di, di balik juga orangnya Pak Di. Berarti dia bikin kaitan kan? Kalau Pak Di orangnya Pak Di salah kan? Kalau anak itu terus masuk, Pak Diranya Pak Di salah, mulai bapak. Lebih salah kan? Iya, lalu kira kegeman di anak. Dong, kejamnya beda bapak aku, jadi nanti pengen itu. Orang nyebut Pak Di balik. Dan itu lebih islami ke dalam antara. Kesalahan dimulai dari kita. Salah enam putih ya foto. Kejamnya ke bapak. Aku bisa foto ibu tuh. Jadi yo kok bawa isi. Oh sudah tinggi, Pak. Wah, rata ngomong anak nakal, tujuh persis kali. Yang penting pertama mesti bapak le blok. Lha kok wong Jawa, wong kok dolim nganti ngono. Paham ya wong kok dolim. Kok anak nakal lu pikiran juta koyo. Kalau bae wali ku pasti pikiran pertama. Bebae kok. Lha iku keliru, kayak tradisi ngoten iku keliru. Jadi misalnya anak kok ngapal kangelan ora alim, itu untuk pejam kok. Akhir lewat aku. Jadi dia tak goblokku kok bawa. Jadi ya, itu fair. Itu dalam nama apa? Lalu soal dengan ada ini kamu itu kadang uang goblok yang lebih manfaat di bangkok. Dia kan yang mungkin lah yang pengiran rahmat. Uang pengiran kebimir ya ada. Uang khusus selamat. Tapi tetap ada nyalano Pak Di Pak. Natap itu penting. Mulai. Semua teknik kaji Islami tenang. Natap itu penting. Bukan krono kula pengen ambil nasab bukan. Sejarah kenabian tidak lepas contoh teori nasab. Mulai Nabi Syuaib, Nabi Soleh sampai ke Kanjeng Nabi. Mengenai Kanjeng Nabi kenapa nasabnya jadi tulis? Mereka taruh sifat hafalan di rumah. Delok wong Quraisy ketika marani Kanjeng Nabi. Ini bukti nak wong Quraisy itu Islami tenan. Mengenai ketika Allah orang suku terbaik oleh Quraisy. Ketika ada hadis itu yang aku milau tak dulu, tak dulu tradisi terbaik Quraisy. Tradisi terbaik Bani Hashim. Bani Kinana hari ini, Bani Kinana terbaik Bani Hashim. Lalu nanti jangan Pak Anasi Harun mimpi. Kaman dulu ini sejarah yang mudah kita tahu. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dakwah, tentu zaman itu dianggap aneh kan, di era itu dianggap aneh. Itu pikiran Quraisy itu paling Muhammad itu Joko ben Rabi. Mulanya pikirannya aneh-aneh. Itu ya soal, orang Quraisy yang Abu Thalib sebagai penanggung jawab kajian. Cara ngomong dia. Abu Thalib Muhammad itu aneh-aneh. Kita ini nggak mungkin menyakiti dia karena menghormati itu. Buat aku itu, ada yang ben Rabi tak rapi. Tidak kepencemennya enggak. Mereka biasakan rapi. Nah ini yang perlu dicatat. Lagi rawang kalian berarti rata tahu paham. Mereka orang kok kenapa begitu? Nak kirimin enggak? Semua tarik sepakat. Nak kepengen rapi, tak rapi. Jadi artinya orang Quraisy itu anti tradisi kemenang kan? Dulu mereka ini orang-orang Quraisy yang anti kaji Nabi, nak kepengen rapi. Terus mereka berdua jasa promo, nak kepengen duit, kita orang Quraisy akan mengumpulkan dia untuk. Dan dia langsung menjadi yang terkaya di Quraisy. Jadi orang Quraisy di tradisi sahok. Mana bahwa awal man asgal budna ila al-hadil haram. Babai Nabi sing di tradisi nak haji itu modal. Iku ngekei haji. Ngekei pesta. Kalau nak haji di Mekah itu tawaf masjid. Tak niat haji hormat itu bawa haji disebut bahwa awal man asgal budna ila al-hadil haram. Babai Nabi di tradisi tadi nak haji bawa unta terbaik. Bahkan unta itu oleh ditumpah. Sapi yang terbaik, wedhus yang terbaik. Mergo ape dia nih, kada, terus disembelih. Kok dibagekno ning fuqara'il haram. Iki disebut alam wa ka'batal, sayyidal haram qiyamal linnati wa syarul haram wal hadiah. Wa hadiah wal itu kewan-kewan sing dituntun, mau demi hadiah ning Ka'bah. Berarti ya tradisi loro ya, iku nikah ambek lu. Yang kadang-kadang di Jawa ora ngasah. Latihan nyai pertama cara-cara dikai wong. Tomak kan? Ayo ngayu rong suwe, kok wis tomake gede. Nah, jadi bu babai Nabi di atas apa? Wa awal man asal kuna ila habil haram. Tak juga nanti dia.
Saya pernah ngaji ini di Jogja dan banyak orang yang akhirnya gelem ayo. Dari dulu itu ada kelompok tertentu yang nanti selamatan. Tapi barokahnya saya jelaskan do mau selamatan. Walhasil akhirnya tiap do haji itu gawa unta. Bahkan zaman Nabi pertama jadi Nabi itu kangelan duwe aset nak unta ngape digo kurban ora oleh ditumbah sampai Nabi juga irkab. Tumbah itu muntah Nabi Bu. Fa inna hadza janatun ya Rasulullah. Niki mun kula siapno nggih kurban teng Masjid Haram. Irkab sampai tunggal. Kok mereka di tradisi di kurban yang terbaik. Baik, hasil suwe-suwe terus kurban ini semi sesat. Ketika tokoh-tokoh Quraisy mulai melenceng. Abu Jahal sih ketika mulai melenceng pinter sih. Sing apik di kurban nang Masjid Haram kudu sing apik. Itu disebut hadihi an'am wa harsun hijrul la ya'amza illa man nasa'u bijami. Terus wa an'amun hurrimat dulu. Dan an'am ini kewan-kewan di kurban itu haram ditumpahi. Hurrimat dulu maknanya haram ditumpahi. Akhirnya mereka di tradisi, mungkin kagu pangeran. Padahal mereka tahu pangeran radulan tadi. Pangeran tidak bakal mangan sate. Tapi mereka ngatas nama Allah menggombol daging terbaik di pangan mereka. Mulanya pamakan ali surakain, pala yasilu ilahwa. Tapi wamakan ali lah bahwa yasilu ila surakain. Yang di atas nama Allah mesti yang mayoran di mereka. Berarti yang elek-elek itu dibagi orang fakir miskin. Tapi orang fakir itu tetap tenang. Mereka ribuan unta di sebelah fakir miskin tetap tenang. Tak mesti bagi, mereka ada pesta. Walhasil karena ini sudah janji-janji sirik, Islam dihilangkan. Islam dihilangkan, tapi kok mau dihilangkan total, kaji Nabi fitranya elek. Bolak balik ke zaman, enak zaman Nabi Jahal. Majoran. Nah ini terus, Allah dari adat baru, itu Idul Adha. Napa Idul Adha, uang nak haji, dihilangkan kurban. Zaman Nabi Sugeng sebetulnya, kata sunat ini juga dipolitisir oleh orang-orang mazhab. Sebenarnya Nabi zaman ngendikan ada dulu nih, kitab-kitab hadis. Wong sing foto korban rakorban, pala ya korbannya, masjid kan? Iya betul. Karena kita lama masjid dan lama tidak siap. Hadis itu kita bekukan. Padahal kita dengar kan, hadis yang hadis kan? Wong sing kuat korban, rakorban, pala ya korbannya, masjid kan? Udah parah-parah, masjid itu. Tapi kebetulan kita yakin tidak wajib dan kita yakin nak itu diunung kapal F. Wah, akhirnya hadis ini kan dipetik esan kan ditutup. Ibu beraro. Ya mereka ngomong ngono tenan itu ayat. Mulane kula wingi ini kita hadisin. Kula wingi haji niku di duit $200. Ya, dolar maksudnya nggih kata-kata di antara. Niku apa tak mulai izin. Perkara ini kula sederhana. Iwe kata Ka'bah digantikan kata al-hajji insyaallah Ka'batal Baitul Haram wa qiyamal linnas wa syahrul haram wal hajjiyah. Kira kula kutan. Tapi tenggene Bang Mekah bayar itu $200. Kira kita berapa zaman ini? Sebab hasil aku pertama saya secara ekonomi saya punya keluarga yang kepengen tak mulai. Dan duit pulau itu kalau dirupiahkan masih sekitar 20 juta kalau dirupiahkan. Tapi kan pikiran pulau dia ada pakai korban yang siapa selala duit nomor $2. Kita aku korban, jadi pikiran saya sebenarnya saya tidak ingin papai lapat haji itu dijejer apa. Dan kita yang baca banyak kitab itu memang tahu betul betapa musibahnya dia kan tidak ada korban. Nanti orang-orang seperti ini, Muhammad ada Abu Jahal dulu kalau haji itu makan. Lanjut mayoran jadi watak ulah. Wong perapatan wae nak ambek konco makan. Ngajon roti bekas, roti mati. Ambek apa dorong tuh apa tua. Lewong fase kan nak ketemu kancane makan. Lewong sore cuma iku mesti. Ayo iki sama wong nakal karo kancane minum makan ya. Nek kadang ngono nang mesti ora karo. Iku musibah. Saya pernah menerangkan ini detail dan jadi disertasi dokter. Sampai dokter yang biasa nak maluran, tak bisa nak maluran. Ternyata lebih Islami yang maluran ketimbang. Itu tak cerita. Jadi dulu orang Quraisy itu saking api, itu saking hormatin yang tak berat sekedar tua. Tapi bahwa awaluman adil guna ilah hadil haram ini. Tapi mau terus juga agak. Tunggu sembure, selalu terlalu. Wadah yang ngarang jiwa itu orang alim tenang. Sekarang berjadi orang alim tenang. Mau sekarang berjadi, sekarang mana kita jatuh-jatuh. Jafar al-Berjadi, orang alim tenang. Jadi dia tahu. Ciri utama Nabi yang tidak terlawan itu satu nasab. Dua, meninggalkan sifat.
Tiga takok. Tiga no. Jadi tiga babai ini takok. Terus keempat, niku petualangan. Jadi yang perlu dia itu nak tahu itu semua jadi. Babai nabi di sini kusoyin. Kusoyin itu maknanya aduh. Di takosi di bila di kudo atau kosian. Kosian maknanya aduh. Uangmu nak matu-matu ni aduh. Niku pengalaman. Nah, pengalaman di perban gini. Babai nabi itu pengalaman. Jika zaman itu berapa Palestina, Rian sah, roh Yasrib, roh negara juga. Umpama babai nabi, ini rumah nonton. Kok orang senang keluyuran, bingung Quran terang. Bingung ya kan? Rumah nonton nanti. Orang tak tersinggung, jadi kan orang tak tersinggung. Yang kalau saat ini kita tidak harus bisa berada di Palestina. Mulai dengan orang kasih ini kamu lah. Tapi kata kasih deh, orang mau jalan coba betul. Nah masalahnya itu keamanan saja, bukan masalah uang, masalah keamanan. Nah, kalau ada dikirakan masalahnya luru-luru. Yang keuangan paling parah. Jadi sumia bikusoyin di tabel ini bila ada itu ada solusi. Jadi sekarang itu soal mereka tengah keluyuran. Ada. Tiap Quran ngeritik orang-orang yang tidak mau itibar. Ini apa mit? Mau jalan-jalan. Di sini gitu. Oh, dua orang. Oh, jalan-jalan apa? Amat. Tiap Quran ngeritik tiang kafir. Ini ruang kita kemauan sama belajar Quran di Quran di sini mau. Tiap Quran ngeritik tiang kafir itu tetap awalam ya jelas. Kam akhlakna. Kau tahu menal Quran terus yang sunnah di mana ini. Wong-wong kok gak itibar. Wong kafir Mekah, wong Quraisy kok ora itibar. Mereka ora sering mlaku-mlaku ning daerah sing tau tak rusak. Padahal Hijr niku teng Syria. At teng Yaman. Rumah tangga. At niku teng Yaman. Hijr teng Syria. Mulane berhubung babai Nabi biasa turu yang dikit Quran nerang. Lho kok ora itibar mek daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Sambung itu saja. Yang mereka tahu maku. Bagian ayat awalam yasiru fil ardi, awalam yasiru fil ardi. Jadi ini bayang misalnya Quran turun neng kiai, pembelaan kiai murid itu mau orang gak cerita. Kok Quran cerita? Lo kok orang maku. Ini orang pulau gemeri mau. Tidak. Quran turun neng kiai nggak tahu maku itu musibah. Mereka ora iso yang sunnah di masa kini, ora iso awalam yasiru, ora iso awalam yasir. Ora iso pangduru kan akhirnya. Paham ya? Gue ku ketok alim versi. Kan ada orang alim versi. Nah aku tuh, makanya aku tahu moco. Artinya mau tahu moco rame-rame betul. Itu sumia buku saya ini tak kopi di silasi kalau bersia. Ini kajarannya ya kita ambil moco benar. Nah kajarannya ya kita ambil lagi. Karena Allah lebih mudah ganjari wong sing ora paham. Ora nopo gitu wis dramatis. Kau wong paham itu repot. Jadi barang modal kusa itu tahun ini negara jiwa ini. Peti pasar. Tapi kayak kudu utang jaga bagi kiai sing tafakur. Ya utang jaga bagi kiai sing belum masuk pulau. Pulau ini sakit mikir perkara iya. Umpama mbak-mbak Nabi sering keluyuran. Kan gak iso disitopi. Kok gak ikibar bagi daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Yamsuna kan kode ngaku sopo ngakes di masa ini. Yang dalam panggonannya tahun-tahun sing rusak. Awalam yasiru, afalam yasiru, berapa kali diulang. Nah, mau Quran turunin babai Nabi terus kumal atau metu. Orang orang Quran dia dong. Surah tahu lah, doa samun. Mungkin, memang ini kangelan loh. Rumit. Mana Quran itu selera rang nong bangsa ini. Itu babai Nabi. Jadi kita terkenal lomo, kita terkenal tukang keluyuran. Tapi nanti penting. Awalam yasiru, apa yang dulu kayak katakan, apa yang dulu, mereka yasiru. Nah kita ora tahu yang dulu, mereka ora tahu yasiru. Orang itu, jadi saja selera. Kamu mesti berani mengkategori. Padahal kita ahli ilmu, sing gelem ngaji jalalan wae ngene iki ilmune. Lah ora tahu ngaji terus.
Ini penting kalau aturakan. Jadi jelas ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di perjalanan, Nabi Ibrahim itu yang Palestina, perjalanan untuk Mekah. Untuk Mekah dikenang adalah beliau di keramat menjadi Nabi. Nigai waktu. Itu so tembus. Nah ini termasuk akhirnya tiga ciri. Wali tenan itu nak wis duwe keramat adalah nigai waktu itu tembus. Meskipun tahu, orang kudu terus. Nah terus aku tak keramik. Tapi kudu tahu. Jadi mulai ketika bangsa Yahudi menyaksikan Rasulullah Muhammad, mereka nasabnya diragukan. Ini nasabnya apa? Diragukan. Mereka lam yakun nabiyyun minal anbiya ila min dzurriyyati Ibrahim. Akhirnya Quran terang nabi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak penduduk Mekah turunane Ibrahim itu terakain Nabi Ibrahim jaga dene. Ngene maqam nama Ibrahim. Lalu berarti penduduk Mekah mesti min dzurriyyati Ibrahim. Jadi balena tak terangno. Umpama ora ana ilmu nasab, kanjeng Nabi ra gagep Nabi. Mergo catetan ning Taurat ning Injil Nabi mesti ngurati Ibrahim. Ibrahim wong Palestina. Jadi gak mungkin wong Arab turunan Ibrahim. Berhubung barokah ilmu nasab dicatet, artifak sejarah itu diabadikan. Akhirnya konangan, wa ajna bila roibin, indah dawil original jadiah ila jadi isbailah baju, weh sekal. Nah Nabi turunan Ibrahim. Bentuk fisik ono fihi ayatum, bainatum mamamu Ibrahim. Berarti wis kuat kan? Berapa dia umpama ora keluyuran Nabi Ibrahim. Ora tau metu. Ah, mulane iki sing ora tau keluyuran. Mulane gua seneng yen jare sampean di duwe kasih ketua di umroh apa. Wis niati awalan. Ya. Tengah jatuh lomah. Tapi oleh jatuh lomah. Sekali mantep lu. Tapi itu paham, itu Quran. Jadi terangno Quran itu kudu ngoten niku. Jadi ana Quran sing dasar iku kudu wis dadi adabe wong kuwe. Iku mau. Jadi wong kuwe biasa wong zaman kafir lah iku wis mat Abu Thalib nak Muhammad wa anak kepengen rapi tak ada. Berarti jelas duwe adat anti demenan. Kalau ngajak kan agen wedoan tak kiri kan ora, yo wis nada. Tak kawek. Bahkan redaksi yang detail akan ngomong. Silakan Muhammad memilih di antara putri-putri orang Quraisy. Kita akan bilang bapaknya untuk mengawinkan. Itu jelas sekali sangat Islam. Berarti kan tahu nak ngawin cawe itu butuh asli. Itu bangsa Quraisy yang orang Islam. Mereka masih menolak Islam. Terjadi ngomong, nah anak-anak itu pengen sukses, kita mengumpulkan uang. Dan kita kasihkan ke Muhammad. Jadi itu paling sukses. Jadi di mental kok kan? Orang, dah ada nabi jadi nabi ni kau. Oke, nak antara mereka kayak dua, kalau dan itu bangsa Quraisy kena lagi bendera. Kenapa Rasulullah dipilih sama bangsa Quraisy? Jadi bangsa Quraisy itu kayak ngawurin ngono, rajui adat Cina. Rajui adat loh ke, orang biasa mesti. Terus nomor itu aku pengalaman. Itu kusoi, karena jalan di kusoi itu bangsa apa asal. Kumia fikusoi di fakoti di sila di kudo asal. Terus nomor sekawan, Joko peradaban. Ini yang penting ya, kita mungkin bisa melakukan yang keempat. Peradaban ternyata begini, ini yang perutama jaga. Bahkan kalau berkali-kali istiqorah atau pengiran, dan tugas itu terutama tentang karena kita sudah masalah dengan masalah, ya kita jelas ya, kita harus semua ini masalah dengan masalah. Yo masalah ambek lomo karena yo melarat mau. Yo masalah keluyuran efek dari melarat kan. Jadi berkepanjangan kan sudah aku. Lha iki cara orang turun ning kuwe atau keluyuran awalan ya siru. Ya siru piye kan. Padahal Bang Duru itu sama ya siru kan. Lah ana ya siru kan ono. Siru ana duwe. Siru ana duwe. Bahkan bagian ayat lebih jelas meneh. Watakan tumsi masa kini lagi atau dalam antisipasi. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi wa darabna lakumul amsal. Iku lebih jelas meneh. Saya penduduk Mekah, kowe ora nempati daerah-daerah sing kowe ora tenang, daerah itu tak rusak. Wong Arab ngerti tenang, kaum Sodom ngerti nek iki bumi bekas dirusak. Jadi watakan tumsi masa kini lagi atau watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Jadi watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Sedurunge Nabi Muhammad ngomong Mekah ngerti kalau ini kampung di dirusak ini ndak. Wis tabayyana lakum. Ki bapak Nabi itu dijelas. Paham ya? Ya baru kayak mau yasiru. Baru kayak apa yasiru.
Mulane nabi iku gak ono nabi kecuali cilike dipesir keluyuran. Wis ngono, nabi umur 12 tahun lalu tiga Abu Thalib tekan Islam. Pas Islam manitan iki tetep wonten kanisa Zahira, ana wae Bukhairon tadi. Kok pas niku umur 12 tahun nabi ketemu Rabi bin Zahira. Abu Thalib ini juga yang terpelajar, artinya dia orang ummi. Kepada Quraisy semuanya apa ummi. Lalu kalau mau tentang tarik-tarik sirah nabi ya. Ini lucu. Baik Bukhairon tak tahu ingat. Dia itu punya ukuran 3 kenabian. Itu ada pohon. Saya pernah lihat itu di transmisi di Hajana. Kami tahu nanti kalau saya ada waktu paling tetap saya mau berkunjung ke mereka. Lihat pulau ini buat tentang masalah duit. Orang terlalu itu kayak panjang. Orang bakat uang di masalah duit kan dibakat-bakat semua. Pulau ini orang tahu di duit, orang tahu tapi orang tahu di masalah. Kalau melarat itu ada kemungkinan juga. Dia melarat yang ditekir mulia krono melarat. Dia itu bagus. Ono sing melarat nangkuk melokor wa mayatakila Allahu makhluk. Agar gak pati makhluk ya rapati yatakila. Ya itu bahaya. Kita nanti mlebu ayat itu. Nggih kan wa mayatakila Allahu makhluk. Nanti takwa tenanan dilalah ono solusi. Kados mbok maksud. Khawatirku marah terus jenis itu. Nah jenis itu musibah senang. Jadi jarang ada makro. Dia berkejaran. Karena hukum-hukum marah tempat jenis ini. Mana ya itu rasa bawa makro. Sekali bawa makro kan musibah bersama. Bawa mayat tafilah. Ini saya jalan. Bawa saya takwa senang. Sebenarnya jalan keluar. Kalau merasa tenang. Kalau seorang murid pulau namun khidmat Quran. Ya tentu khidmat keluar atau dengan dia itu. Tapi khidmat, ulun guru Quran aku aneh ngerti. Dia nunggu tenang dulu, bayang kuat haji ketemu. Saya itu 2 kali ditarik umroh itu tidak mau. Sampai akhirnya dipaksa ini. Jadi baru kaya ini khidmat. Wamaya takilah dan ayat Allah ini Allah makhluk. Lah muka-muka ayat ini tidak punya mafhum. Jika tak perlu menutup, angger ke orang makhluk saja, yo. Muka-muka orang mafhum ini dari kasus ngaji ini. Agama itu tidak perlu dimafhum teman-teman. Sekali buat mafhum, jadi apa mesti. Rabi Zahira itu pertama kali Abu Thalib sakit. Dia itu punya 3 kejadian. Di situ ada pohon yang pernah dipakai Nabi Musa, dipakai sendenan Nabi Musa. Pernah dipakai sendenan Nabi Isa. Rabi itu tahu betul kriteria di kitab Taurat itu. Terus caranya selanjutnya khas. Caranya juga khas. Jadi dia tahu ketika kanjeng Nabi Abu Thalib kesel saja nih. Caranya juga ya khas. Dan dia tahu memang ini periode Muhammad mulai Nabi akhir zaman. Terus makanya dia mengajukan 3 pertanyaan. Kamu betul dari Mekah, dia dari Mekah. Ini siapa anak saya? Lalu terganggu saya. Kok anakmu? Iya anakku dari Abu Thalib. Karena mulai kecil dibalik jadi dianggap anak. Sampai 3 kali. Setiap dia Abu Thalib jawab, ya ini anak saya. Sayang itu anakmu gak ngono. Sampai 3 kali. Sayang si anakmu gak ngono. Saya gitu kecewa. Dari situ putus ada Abu Thalib kecewa. Akhirnya Abu Thalib takut. Kenapa ada kecewa? Saya tidak suka tangan. Isa isimu salah mati Nabi Nabi. Afi aina ini humrodun isi zaron lil alamatin. Jadi meripati sono kemerah-merahan hak istidrara nil alamat apa? Nubuwah. Wis pokoke hak kabeh. Dadi dene saya mau sitok-tok anak. Sampai 3 kali. Namanya kenapa kalau anak saya, Den? Akhirnya betul enggak? Ora iki ponakanku. Iki ponakanku. Tak rumah, mergo bapake kabundut. Langsung diwakon. Iki terus iki nabi tenan. Mereka tak berdoa yang Taurat, saya itu ada berapa? Jadi baru bocor ponakanmu aku kecewa, Nabi kok di berapa? Jadi semua alamat sudah temukan isi kok anakmu. Kecewa, sampai 3 kali tapi sayangnya kok anakmu. Jadi saya betul kan tanya, kenapa? Mereka ciri khasnya Nabi Muhammad yang disebut itu abai kabun. Jadi akhirnya Abu Thalib ngerti, nak calon ponakan ini calon Nabi. Itu di umur 12 tahun. Akhirnya ada Abu Yahudi, Abu Bahira ini disebut ojo terusno perjalanan Indonesia. Enggak dipateni mbek wong Yahudi. Wong Yahudi wong paling ambisi mateni Nabi, mergo kepingin Nabi mau turunan sama Yahudi. Akhirnya balik ke Mekah. Iki seto. Nah, artinya balik mana ya? Abu Thalib roh ilmu anyar yo baru kayak keluyuran.
Baru kae. Iso keluyuran untuk Palestina mergo keluarga besar Nabi ku pedagang-pedagang internasional. Wong Mekah. Wong iso pulaan antar negara wong kire tau juga. Wong pulaan antar. Wong iso pulaan jadi beda macamnya kita juga. Pokoknya pulaannya antar. Lani sumiyat saja seperti takoti ibiladi kuburan talqasi. Jadi kayak khusus kalau jadi apa Nabi itu tindak neng suku Adi. Suku Adi itu Bani Najjar. Bani Najjar itu akhwale Abdul Muttalib. Artinya ketika Nabi berjalan balik ke Medina, itu berarti teng akhwal, teng keluarga apa? Akhwal. Itu buat taqwa alladzi tasa'alu nabihi wal arham. Jadi arham itu Joko. Jadi mulai engkau bang sopoe ya Allah, cocok-cocok kenapa? Ya, coba berarti nasab malah menjalin nakromakum. Ya nah itu ya nah ya tetap buat taqwa alladzi tasa'alu nabihi wal arham. Wakan ulang ana sapa Arab iya tanah sajuna iku padha jaluk tulung sapa Arab putra ini to putra ini. Inna wa ta'ala kana sapa wa ta'ala iku ngaten iki. Ape rohiban iku zat sing neliti hafizan bil sing jaga li amalikum maring pira-pira ngamal sira kabeh. Faizah ya faizaikum ya alam ya dalem kasukan dalem. Wa nazalan tumurun siyatine ing dalem yatim tolaba kang jaluk sapa yatim min walihi saking wong sing ngurus yatim. Wali tembikin mana sing ngurus dunyane malahu jaluk ing dunyane yatim. Diriyen yatimmu rata-rata wong sugih sehingga nanti bapake mati paman pakine seneng rumah mergo ngelolane gampang kan mau jalano akete bapake sing wis mati. Lah iki tapi nek yatimmu kan masalah tenan. Pokoke mati gada ngono ae mati. Lah yang mulane Quran kok turun ning kowe bingung lan terang. Perkarane ning kene uga katane kan cah yatim bapake mati. Pak si pamane ngrebut dunya. Jadi Quran ini mungkin turun ning Jawa kan gak tahu gadene ya. Yatim ya udah ada, apa bapake napa? Sehingga ngrumat cah yatim ning Mekah itu gampang. Perkarane bapake kaya. Mbok darani yatim ra di bapak, tapi ora di dunya mboten. Akhirnya Pak si pamane cukup menguasai dunyane cah. Ya, itu terjadi agak tinggi ya. Jadi Pak si paman merebut dunyane cah yatim. Jawa ya orang kebayang. Yatim juga gak ada. Bapaknya ini ya tetap yatim lah. Saya udah yatim. Saya udah nanti besok apa? Musibah masalah ini. Dia musibah menang. Dari mulai mau dia nak modal tiba berjanji ya rodok dipikir, nak ono sing bisa dipikir. Nah ora sing banter lah. Nah ora sing penting apa? Banter. Wana jalalan tumuran si yatim ning lan yatim, tolak kang golek sapa yatim min walihi saking wali yatim malahu ing dunya. Pamana aku mongkone ka sapa wali ing yatim, mongko sing tumurun dawa wa atul yatama amwalahum. Jadi nyindir kue, jadi yatim tapi duit duit. Dah yatim lu duit kayak no, mereka yatim dan duit. Wah tu lang ngeke iyo sira kabeh al-yatama ing boro-boro yatim. Isu horo bisi boro kabeh al-ladina kang la apa kang rono bapak mujud lagu kedhi al-yatama. Mbok kena amwal lagi ing boro-boro dunyane yatama. Ida balagu nalikane balik sapa para yatama. Wala tatap berdaru lan ojo amre golek ganti sira kabeh al-khabitha ing barang elek il haram ati barang ora bener dibanding iklan barang sing bener sing apik il halal itu barang halal. Saya tak kudu sing ngalap sira kabeh iku ing barang halal kadalahu hadis dadi gendine al-khabith kama tafaluna kaya oleh nglakoni sira kabeh min akhdhi sayyidi saking njupuk sing apik min maliyati sing dunyan yatim. Wajak lirosi lan ga jupuk utawa ngilangi sing elek min malikum sang dene sira kabeh jupuk utawa gawe makana ing panggonane al-jayyid. Wala tak kulo lan aja mangan sira kabeh amal lagu ing dunyane yatim matmumatan haliden kumpulna ila amalikum maring dunya sira kabeh. Innal satamnya aklama liyatama aklah kesemangan amal liyatama kana iku ana aklu iku kuban iku elek jempan dise suso kafiran kan gede altiman kan gede. Walamana jalan semakanya tumburan apa iki dawuh ayat taharruj mongko ngrasa salah sapa para sahabat ning wilayah yatama saing rumah ayat. Wa kana lan ana iku fihi ing dalem para sahabat sapa man wong. Tak tahu kang iku ana ing soreman alat kudu sepura awi saman utawa naga diwaji sing boro-boro iki. Kala silu mung ora hasil sapa wong benaruna antarane bojo 8 lan 10.
Jadi riyen papat, mulane kayak jogeman darane Islam hipertek goblok. Wong bojo papate barane saking berlebihan. Dicek wong Arab sedurunge ana Islam malah wong napa 10. Wong barat itu deloke bojo kita wae cukup kok papat. Wong barat itu goblok. Kuwi Islam turun. Kuwi zaman wong Arab bojo dicek 8 10 wong Arab itu. Wong Arab pancen parah tenan. Kalau cerita wong Arab parah itu. Jadi, kenapa kok ibu jombi kok? Tapi innalillah. Jadi cara wong Arab itu sama akal, wong kok bujine posisi. Nek kenalan di wong Jawa dapat ibu jombi ro sitor, mesti coba innalillah. Dene ra kebayang-bayang kok ora iso. Wah, wong Jawa walian. Ibu loro prakteke sitok. Dan kita mesti orang semua kamu pedes sih. Semuanya pengeran. Jadi ayat ini turun papa itu orang kok jadi papa 10 jadi papa. Jika kebenaran bahwa Quran itu orang urusannya besar. Mereka begini Quran turun kon nikah papa itu songko tradisi nikah sepuh. Dan dia ngerti, itu termasuk pentingnya wong alim. Jadi kul falillah di kefisbatul falillah itu jelas wong alim. Kon ayat kedua ayatum bayinan fi suduril ladina utul ilm. Tapi saya paling gampang ya adalah sejarah Kanjeng Nabi. Juwairia al-Juwairia. Sofia itu anak-anak yang Yahudi. Gara-gara Sofia masuk Islam, bangsa Yahudi meninggalkan permusuhan dengan Nabi. Siti Juwairia memang gara-gara jadi garwane Nabi, 100 keluarga besar ikut menjadi Islam. Ketika itu baca Allahu nasabau wasir. Akhirnya asa irun Nabi itu luwe akeh. Musuh heroi Nabi ada. Akhirnya stabil negara. Kok kabeh ku ana unsur keluarga, imma nasab genetik. Ya nasab nopo genetik, kaya ora habaib nasab genetik. Wa imma nasab musohar. Ada sapi kakak. Ini nasab nopo musohar. Terus suku-suku saking kampungnya Sofia, kampungnya nopo Juwairia. Jadi kan paling enak. Terus yang kita barokah wali song sing paling gampang. Lalu memang makanya ini kan cerita nasab. Kalau akan muntak mukadimah. Perjuangan itu zaman geman ngandal nomo wong paling takwa itu raiso tetep butuh asa, butuh sauka. Jawa Ibnu Khaldun wong ra di sauka rasa berjuang. Perlu diobatno dari wong jadi saya berangkat jadi orang wong rasa takwa, rasa ngalim berjuang dhewean dari Ibnu Khaldun dene kandhani nak nabi iku mesti diutus sangka wong nakam. Nah ora diobatno iku minal majanin dene, masuk ora ikan. Ya kan memang sejarahnya agama minal asair. Baca Allahu nasabau wasir. Jadi ketegangan ini hilang gara-gara musuhar. Sama kayak gitu loh. Ampel cinta itu Sunan Ampel itu nanti aman karena dia dilindungi Majapahit. Karena Majapahit menikahi bulinya Sunan Ampel. Sehingga Majapahit dikebijakan Ampel jangan ganggu ponakanku. Mereka bulinya tidak di Majapahit. Walhasil oleh zaman dia anak Raden Fatah. Raden Fatah ahli di pondoknya Sunan Ampel. Raden Fatah alim, bisa ngaji, wali songo di keputusan di negara. Wali songo itu Raden Haji Nafsu. Orang Sunan Ampel juga Rojo itu Sunan Kudus, Sunan Kudus, ini kan dari Rojo Raden Fatah. Secara sampai seberang, kalau di Surabaya diserang dari Pamutan, dari Mojokerto kan dekat dari Mojopahit. Kita kok Demak gitu, ke tengah-tengah. Cara penyerang Kadun. Nah itu yang saya baca di sejarah. Panglima Paterongan atau Sinten, Panglimanya Mojopahit itu sampai ini kita perang kok tidak ingin menang. Siapa tuh Fatah itu siapa? Ternyata setelah diteliti anaknya Brawijaya juga. Akhirnya rapat yang di Majapahit lucu. Kalah Allah gak keliru. Kalah Allah gak keliru. Jadi sebetulnya Wali Songo yang rasionalnya bukan karena murni Wali Songo itu keramat tuh. Ya memang ada unsur kamu, tapi sebenarnya tidak juga. Memang Majapahit gak tenang. Dari alasannya kalah Allah gak keliru. Karena saya dengar itu anak Majapahit. Jadi misalnya, yang gaji kali Joko, untuk buat deh, rosuh. Artinya jelasnya itu kangelan, karena iya, misalnya kali Joko kan terima anak Adibati kan? Kok mantan rosuh dipimpin anak apa? Adibati. Kan sentimennya kan tinggi kan? Tapi baru kayak apa? Juga keliau kan? Gak keliau dia mau cobain misalnya anak turunnya Brawijaya, bareng kandang Demak Mintoro. Jangan turun ya kan? Jadi dari atasnya kalah, Allah kurang apa? Ya itu nasabau. Jadi kan Nabi Jamba ya diuntungkan musuh harapnya. Karena ketika ada Aisyah,
nggak ada orang Islam sebarokah Juwairiyah. Aslama fi Islamiyah kaum karena Islamnya Juwairiyah semua komunitasnya dia menjadi Islam. Jadi uang dolali nasab. Memang gara-gara masalah pribadi ditetir gak tidak betul masalah. Mau secara masif cara dilaporkan oleh MK itu sama itu punya kasus mau secara nasib membunuh nasab. Aku murau dalil lah ya orang gawe ojo apa padahal lagi nasab pun kasih ulah kalau ada di mahal jadi itu soal nasab ke mana boh berarti Pana dalam mengkotumburan berdawa wa in khiftum ala tusibu. Wa in khiftum lamun kuatir sira kabeh ala tusibu yen ta ora adil sira kabeh tak diri sira adil sira kabeh siliata ing dalam biro-biro masalah daya. Fatahar mongko ngrasa salah sira kabeh min amri jane urusan al-yatama. Fakos mongko wedi sapa sira kabeh, fakos mongko wedi sapa ngake den kelan maneh. Allah tak silih ento ora adil sira kabeh, fakos mongko kuatir sira kabeh den kelan maneh. Allah tak silih Allah tak silih ento ora adil sira kabeh yen bisa antarane sira itu idana tahsumuhunna nalikane nekai sira kabeh benda indika. Nak kowe nekai ayat temu rawan masalah, mergo nyanyi ayat temu disane luwih kecil, nek kawong yo pangkihu. Mongko nek kau sira kabeh terjebak di sini kau sira kabeh. Di makna man, toba. Wong itu sapa wae sing nyaman, di makna man toba. Lakum kedhi sira kabeh minan nisa sange boro-boro kali itu. Nek kait kawis sing nyaman kanggo kowe. Nah nyaman untuk saya elek perkara niku elek bergagu nyanyian untuk saya elek. Ojo kowe wis ngerti elek untuk wong ayu. Padahal atuk siap dinyek kasih bang untuk wong elek tapi rangennya enak sih. Di bojo seimbang rangennya kowe. Ambek luwe ayu tapi sak urip pengennya enak. Bodoh enak. Lewat dinya ya bodoh. Wong pangeran dia dunia bodoh. Kowe iso sahabat mbek wong sing nyak kowe, gak iso. Jadi ketemu ngaji nyak yo mlungker, ketemu ngalak yo mlungker. Dadi bodoh wae. Artinya apa? Bodoh wae. Lah betul atuh mati-mati. Dalam pengumpul itu, ayo. Saya akan tinggal. Jadi pangeran itu bodoh wae. Jadi pangeran agar dunia bodoh wae. Kowe ra iso sahabat mbek wong ayu dengan tapi yo ra iso mbek wong elek sing ra ayu. Dadi foto lah. Miladi. Sing lainnya. Lah iya, wae nek kawin sing kira-kira mbek kowe toba nyaman. Lah nyaman ukurane piye yo? Delok awakmu dhewe. Misalnya yang wedok wong mulya ana tapi dhuwur kan kowe gak problem elek-elek iki rapat kan. Lah nek kenaran wong sugih, wah iki doyan-donya kan. Mulane sing nyaman, nyaman ya cara bata pekeh nomor kapaan napa? Kapaa iku napa imbang go biar dia bobot eleke foto kan. Istilah kapaan napa? Nah, cara kalau gampang ya, misalnya video mayu ya elek ya terus dunia mayu. Pokoknya ono lah silang-silang itu kok elek ya kere kowe. Iwak musibah ya silang lah rada silang. Kali kayak serang ganteng ya ditambahi mobil terus dibarter untuk kayu cukup melarat elek enggak kritik wah. Bikin musibah bersama tuan. Nek iku sono togal aku, togal nyaman, kata pergi disebut kapal. Minan nisa saya berperang waktu, makna yaitu loro wasalatan luar balan papat isnateni wasalatan salatan luarban. Tapi artinya kita mengkalis kawan. Walau ada situ lan orang kena nambah sira kabeh ala galika ing atase mengkon-mengkon kabeh. Saing kusum lamun kuatir sira kabeh ala tak situ ing yen to ora adil sira kabeh sina ing dalam nyatama. Sinapa kok diklana apa wal qatni lan bagi. Bahwa kejahatan mongko sing apik bojo sitok wae. Iki ku gede nek kau sira kabeh ha ing wae. Nek rawan gak adil rawan gak adil pusing kita. Tapi ada dua teori dalam politik. Ini kalau ngomong jalanan, tapi macam masuk akal. Kalau di konco tiang, ini cara berpikir, bujuk kita itu seluruh itu, kalau loro keseratan loro. Apa kalau istri Anda satu terus tidak? Ada juga. Loro ya juga telu. Atuk telu kok. Susu selang rasane wong telu. Tadi situ agak cara berpikir lek situ wis ngono larane. Maksudnya dikiranya mau situ wis larane ngono. Dikiranya ngono. Itu dalam poligami ada dua teori itu. Itu terserah Anda, Bang. Itu terserah orang. Jadi pilihannya tapi harus dihukum Quran gini tadi. Pokoknya oleh
nak khawatir masalah ya. Tapi setahu kita satu pun masalah. Lalu kan satu pun kita sih orang itu sekian awalnya mereka hilang. Orang ketika nabi orang itu kalau kayu tinggi kok, buat barno pingkok terus, nambah kasar, karena api itu berapa? Ya caranya ya kiat-kiat menghindar mau silaturahmi kan sesuai kan yang itu nih ngomong keluyuran yang kawan kan nggak sering ketemu kan? Karena ada tahu kewenangan yang kecil di bebo minggat, semua solusi ngono. Mulanya ke marah terus minggat barang itu bagian solusi karena tapi ngamar terus yuk bosan tenan no. Awik tak sorot dong riset sirotasi alam yang atas perkara malakat kan milik kau imanukum maupun kekuasaan sirotasi dan imai yang berapa amat. Kita lihat orang orang itu lagu naga tuh nisa atau putri amat. Imak boleh minal hukum bisa yang berapa hak apa mau perkara di sejauh ganti berapa busi. Jadi kalau teman-teman kafe ini kafular baik di sini pakot mau papat tok. Awik lah kita tuh si tok. Itu orang Arab ini papat tok. Ini kafular arba'in pakot. Mereka sangka 10. Papat si papat Imam Siti. Orang Arab sekarang orang ini kafular baik di berapa? Pakot. Mereka papat tok. Papat tok. Orang Arab kan. Ini papat di berapa? Iya kan betul. Mana kita Pak Arab diwaca wong Jawa. Untuk yang mau paham. Tapi kan terus dari ini hal arba'i sosok apa apa? Kau ini kalau arba'i di sini kafapat patok kali dua kali wasiat itu sih. Mereka mau saking aja 10. Abi tasarri atau tasarri. Nah, cuma nanti gunde itu bojo sing rono amat. Ini tengah Arab itu ada ulama. Tinggal kebutuhan ya kita tuku meneng. Terus Ibrahim ini buatan kami kalian uang merdeka di baru akhir rohimnya namun separuh. Ya mengenai dia nomor tahun 40-an itu sewan dan amat. Juga ada seorang alim itu biasanya dia amat lagi. Jadi itu amat ya. Sing kita kalau bangun itu saya menang guru-guru ini uang foto-foto dia amat. Ini kok sekarang tuku kau pasar amat itu. Kalau berburu-buru wanitanya. Kok asal sih? Ya saya itu yang pengalaman ada tuh. Lu ini kan belum penting. Tadi yang asal. Kok asal? Oh itu ada gue sebut saya sendiri. Lu itu petis banget. Oh ini orang Arab tadi. Petis tau ya ratu kok petis bareng. Jadi memang suci. Ini apa itu pasok ya? Pengarap. Kita ini dua tahun Jawa biu apa kok pasok loh? Dari kan ini akul arba'i. Apa tuh Allah? Toh ini. Ail wasidah dikomunikasi wasidah witakari. Iku adina luwe parek akrabu luwe parek ila Allah ta'ulu temeka maring yen to ora lanjut sira kabeh tadi. Dinekah papat tok iku luwe stabil. Itu nanti 10. Betul sih tok. Tok papat. Fakot. Napa? Enggak fakot. Wa tulang ngekek sira kabeh aku tegese ngekek ana sira kabeh anisa ing proprong wesok sobuka dihinna. Ing pira-pira mas kawine nisa. Jam usap kau atau soda kau kami, mana semua jam soda kau kami, mufrad ini, muhurahunna tegese piro mahari nisa, nikhlatan kelawan senang, kelawan sukacita. Mas baru atiyatan, anti jinafsin. Mas baru ini ikhlas itu mas baru, manane atiyatan tegese peparing anti jinafsin saking enaknya hati. Jadi riyen maharu sang Arab itu muasalah. Jadi zaman Nabi Sugeng mawon. Padahal Nabi itu orang yang enggak suka harta. Ini kemauan nak mahar niku. Pernah saya uangkan tuh minimal hampir 12 juta. Jadi memang mahar murah banget itu teng Indonesia. Dulu zaman Nabi Sugeng pun tuh ada minimal mahar supaya orang itu tidak menyia-nyiakan perempuan. Mulane rasi musibah, teng Indonesia itu mulane rasi dora barokah. Lah kadang cawe itu diregani 100.000. 50.000. Ya larang lonte loh. Bukan musibah. Mau keliru ya. Jadi adat mahar itu begini nih. Memang ada hadis walau kota hakiki Nabi ada anak miskin sekali, enggak nikah sekali-kali. Tapi Nabi sempat tanya, kamu punya aset apa? Akhirnya enggak punya semua. Tapi ngendikan walau kota dan hadisin.
apa jenenge ali-ali ketika itu. Tapi itu sebenarnya agak pernah menjadi tradisi Nabi. Tradisi Sayyidina Ali pas nikahi Sayyidah Fatimah sampai punya emas kan. Sampai butuh di sopu itu dibentuk sendiri tukang apa? Ya tukang emas. Intinya ya bisa diuangkan saya. Makanya termasuk Abu Sufyan akhirnya menerima Rasulullah jadi mantune, mergo mahari Nabi dan Ummu Habilah itu banyak juga. Jadi tradisi mahar, makanya di Quran dibaca suatun nisa suatu qawtihinna fa in tiblaku man ini gunakan fakuluhani amaria. Bahkan bayangannya dalam kondisi miskin mahar bisa dimakan bersama. Itu saling ngaji. Lah kale wae. Mau Quran itu turun itu bingung. Musim kelaparan mahar masa ketemu kan cukup. Tidak sampai dibakar. Jadi dalam keadaan sulit mahar itu boleh dimakan bersama. Itu kan nilainya banyak. Masa itu kok ditarik balik nanti tukaran. Di perkaranya ada di orang Arab nak pegatan. Itu mahar ditarik. Orang Arab sih ya. Mereka kakinya, kakian dibeli rasi kiai kan oleh pikirannya pegatan ada jadi kiai. Sampai Quran bagi fatak kuduna huwa qad afdol ba'dukum. Jadi bayangannya mahar itu mulai kalau tuan ini singkaran terlambat ini ngaji soko itu. Kali saya ngerti itu musibah loh ya. Wa in aradtum istibdala zawjin maka ana zawji. Wa ataitum istagulna kintar. Kintar nu tak kudu dorong suwo kintar ora ana maknane. Wae tawala dinalu kintar. Tak terusu. Kintar mau wae. Jadi orang kebayang maknanya pintar mata tangga merah kebayang. Apa mana dia tak juga merah kebayang. Wong isai wa ataitum istagulna kintar. Sehingga ketika mahar itu munkata ada masalah. Nah pegatan kadang sing lanang minat jupuk. Untuk adanya tinggi. Terus dikritik Quran kok gue jupuk. Mau tahu gue rasa Allah kan abdul gak dukung. Ini coba orang gue tukaran kaya orang minat jupuk. Baik kok. Mereka tinggi kan. Orang mereka kelas mereka. Jadi coba lah salah kaprah itu dilarang di Quran itu dilakon. Jadi mahar itu sing pantas. Hingga kalau nak tukaran, rebutan ya pantas. Misalnya memahari mobil, ayo mobil aku enggak, fisik. Kan pantas tukaran. Lalu macam, hasilnya mutus saya tenang, maksudnya layak disengketakan. Wah, ini kelainan tapi kan menurut saya bayangan Quran ini wa ataitum istagulna kintar. Oleh masih Quran gue pikir tahu yurar perkara. Cara mau tuh yurar kok. Udah sini nih sih loh maksudnya. Sebenarnya ada masalah. Pak Intib nalakum anse ini gunakan pakuluhan yang maria. Karena ini mungkin dipangan. Jadi ketika miskin itu mungkin dipakai bersama lama kan. Kalau di Jawa, misalnya orang miskin tidak bisa makan mahar. Karena pasti tak dulu-dulu mau saya ketahui. Jadi ini bayangannya, orang rasi kesulitan ekonomi tidak bisa makan. Artinya apa? Banyak. Terlalu iso mungkin banyak. Apalagi kita punya padanan ayat wa ataikum istagulna kintar. Amin. Nanti kalau rapi-rapi yo peringatan jadi nak kepeda barokah itu mahar itu naik nota sing ora untuk pantes. Lah kok nak terpaksa. Wes mau ngapalo hadis walau kotaman. Oh, tapi aku yakin darane ngenyek ya. Mosok bocah bukan di bendrat. Ali-ali kok mesti ya bendrat. Kotan ali-ali hadis. Satu orang, dua orang. Eleng-eleng orang. Nabi ketika itu pilihan-pilihan terakhir. Nabi itu kan pilihan pertanyaan tuh. Kalau kan mulai sih, sebelum nunggu mampu nopo balik. Lepas itu nomor berkali. Yang mana tuh ngambil ngono. Artinya itu kejadian ahadi. Kalau ahli hadis itu tahu itu kejadian personal. Enggak boleh jadi hukum masal. Yang hukum masal yang mahar yang pantas itu yang hukum apa? Masal. Mana aneh. Kalau sini kok ngeliru sing marah tuh, walaupun. Berarti Anda kan punya selera rendah kan niru sing. Tidak baik.
Ada penting ngaji itu penting. Cara kula njen penting. Ulama itu harus teriak, harus ngomong terus. Cocok ra cocok ulama harus ngomong. Meskipun ra iso nglakoni sekalipun, penting ngomong. Karena ilmu itu tidak boleh apa itu hilang. Ini panjang ini gawe Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Wanhau 'anil munkar wa in fa'altumuh. Sekarang baik itu harus diperintahkan, cuma tidak bisa melakukan. Dan soal di Quran ada ta'murunan nasa bilatan sonan mustaqim itu urusan iman. Kalau iman tidak bisa, karena iman tidak bisa ditoleransi kalau kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau ma'ruf lainnya iman itu boleh. Ya ma'ruf lainnya iman. Karena sekali ulama tidak teriak, orang itu mesti punya selera rendah. Kalau sama dengan gepong wedok, itu mah hari sisi. Alasannya min hadis walau khotaman min hadis. Padahal itu ahadi personal. Adanya Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kecuali kasus anak ini. Yang misinya agak berhubungan tadi. Makanya cara kula bener ya cerita tentang kasus Arisalah Al-Busairia, cerita tentang Dene Sobrakotul Aulia, itu benar. Jadi Ibrahim bin Adham itu guru besarnya orang Sufi itu masa kecilnya juga pernah salah. Dia punya murid alim kaya raya. Muridnya ini donatur pondoknya dia, pondoknya Ibrahim bin Adham. Kaya sekali, dia perdagang internasional, sering antar negara. Alhasil ketika di padang pasir, si murid ini menangi ada burung yang patah sayapnya. Patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata sama burung-burung yang lain dikasih makan. Si murid tadi yang kaya yang pedagang menyimpulkan, aku raupo kangelan magawin ini. Toh Allah pasti bagi rezeki bahkan bagi yang tidak mampu ikhtiar. Hanya dia datang ke gurunya, Pak Guru saya siap jadi orang juga. Toh orang tidak punya apa-apa pun bisa makan. Buktinya saya menemukan burung yang patah sayapnya tetap bisa makan. Dikasih makan teman-teman. Tapi gurunya juga ngatakan anak guru guru. Blok. Niru kok tinggi keimanan. Niru punya keimanan benar. Dia baru sadar cara dia itu salah. Lihat kenapa dia terus punya selera niru tinggi keimanan. Niru punya keimanan ayo tenang. Wong alias dulu ya baru melihat itu. Hanya terus dia ini tetap jadi orang kaya. Nah kadang kita kelirunya di situ. Kalau cerita wali marah terus niru yang marah. Artinya marah terus sabuk tiru. Kita ini juga banyak. Kan lucu toh. Misalnya orang cerita Bilal, oke Bilal itu dramatis, larat budak di Tiktok Umayyah dramatis. Tapi orang niru Abu Bakar yang bebas no. Tidak apa-apa niru Bilal ya fakta. Tapi Abu Bakar fakta kan. Saya ingin selamat no Bilal dunia Abu Bakar atau Abu Bakar. Dunia no Umayyah itu dijoli senilai regane dinten di Bilal. Tapi kita ini saling lamanya miskin ya. Saya harus niru itu yang Bilalnya. Ya kalau fair kan niru Abu Bakar juga boleh kan? Sebagai pembebas. Lu boleh boten. Tapi kan kita tidak berani kan? Kayak akadun. Saya ada mirip kan Bilal. Ya tapi apapun itu sebagai ulama harus teriak terus ngomong niru Bilal ya boleh, tapi jangan matikan hanya Bilal. Ilmu jangan dihentikan di Bilal, juga boleh niru Abu Bakar. Niru yang sayapnya patah juga boleh. Dia wae bukti Allah kuwasa ngekeki mangan sing patah sayapnya. Tapi yo niru sing ngekeki. Makanya Ibrahim Zahra guyu-guyu. Lah iya aku niru sing dikeki mangan, niru sing ngekeki ra. Mana ana hafid lari ke manis salami template. Kowe sekali-kali wah kumpul juga sing ngekeki yo to meniru. Lah iku dhewe selera priya prawo selera. Misalnya santri senane ngono. Ana kancane rapi mertua sayang dikene omah terus di rumah. Kan senane lho. Kowe nek jadi kiai di rumah mertua. Lah di rumah kok gagahe di. Selera ngono. Tak di selera. Bojo mati yo kresek. Oh iya bojo mati tak kok salah. Ya solusinya mesti cepet deh anak. Segeman ya, ngomong ilmu sepihak juga salah. Jadi ngomong ilmu kudu nopo juga nopo. Iya. Nopo kene sing larang, diri sing suka ra nopo. Kena. Fa'in sih benar aku meleng-elengnya. Jadi jumlah mahar itu umpama ono kesulitan. Ini bisa dipakai makan. Nah ini bayangan Al-Quran ya. Rizin zaman Rimon wa ataitum ihdahunna binro. Eleng-eleng ya. Nah ini jarang rapi-rapi Rasulullah. Pokoknya pantas sidik. Nah jarang begini berapa pantas.
Kalau nikah lagi sih, buatan nanti mulai perangkat alat sholat. Kalau ngiyai mulai 2005 bapak-bapak tuh, nanti buatan ya, berangkat tukar mesti seperangkat alat apa? Enak saja kayak selama aku rukah. Rukah 35 tuh langsung murah-murah, semua KPU kena mau 1.000. Nah, ada seperangkat alat apa? Pakulu mongko mangano sira kabeh. Tamyizun muhawwalun 'anil fa'il eta tegese. Tamyiz sing dipindah sama fa'il eta tegese bagi sapa anfusuhunna. Apa awak dhewe sira kabeh lakum anfusuhunna apa awake zaujan. Anakum ngerti sira kabeh an sing perkara menawa tadi sange mas kawin. Pawahat mongko maring napa wanita hu ing sokak lakum ngerti sira kabeh. Jadi mangan mahar itu angsal ya. Tapi wow, nak pantas dipangan. Misalnya mahar 10 juta, terus kayak kelaparan, jaluk 1 juta nak pantas. Tapi nak saya ketahui, gue jaluk naik, Masya Allah. Pakulu mau mangan sira kabeh ing mahar hanian kelan enak to iban iki kelan nyaman, mari antur. Ya enak, mari iku manane sing gak jadi masalah. Mahmudul akibati tegese dan puji akibate. La dorora ana madoratu maujud fihi ing dalem ikilah mahar fihi fil akli. Alikum ing atase sira kabeh fil akhirati ing akhirat. Nazarat umurono iki ayat redan krana nentang nolak alaman ing atase wong kariha kang ora seneng sapa man dalika ing kono mangan mahar al akla min mahli nisa. Dadi yen wong Arab lae asline yo isin. Wis dikekno kok mangan bareng asline yen apa? Tapi Quran gadah napa gadah hukum ora apa-apa nek pancen sing wedok berkenan. Ya tapi cara kula asal akeh tetep ora napa sing wedok malah gampang ikhlas. Tapi misalnya ya sampean mahari bojomu 10 juta. Suatu saat 3 tahun kemudian dia melarat. Mahari 10 juta. Jadi aku tangi 1 juta. Karena mikirannya bojomu kan ra ikhlas iki. Mesti bagi 1 juta kan ngono ya. Jadi termasuk muda ikhlas itu kalau banyak dan kita ngambilnya ada semuanya. Ikhlas kan itu aja kalau mana ulama seneng suge ora kok perkara apa-apa. Nah sedekah luwih gampang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Sedekah 200.000 kan gampang. Karena 0,sekian% kan misalnya. Tapi nak aku duit induknya 100.000. Gue niat nomor kan pikiran rumah listrik, kurang bayar. Paham ya? Jadi banyak fatwa yang begitu. Ikhlas itu tidak diilmoni, termasuk gue yang akeh. Ya akeh relatif ya, untuk termasuk inan nafsi ya. Tapi itu diakal itu tadi. Kalau mahar awalnya banyak, misalnya 10 juta, suatu saat ada kepemimpinan macam-macam, terus gue jalur 1 juta. Ternyata kan gampang, mereka pikiran aja. Pribadi ngomong. Paham ya? Itu akeh. Tapi nak dasi mau 1.000. Paham ya? Suatu saat. Wah, ini musibah tenan iku ora kena diceritakno to. Ini wala itu paham.